Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan belajar Sakofa Akidah. Dua materi langsung karena minggu kemarin Ustadz belum buat video dan belum nge-share materinya. Maka minggu ini langsung dua ya. Dua video dan dua materi. Semoga tetap semangat, oke? Tapi sebelum kita belajar seperti biasa kita doa dulu dong. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, yang sudah berdoa, Ustaz doakan semoga sehat selalu, semoga lancar, semoga istiqomah, semoga dimudahkan dalam belajar ya. Nah, materi yang ke-9 ya. Yang ke-9 ini kita akan belajar tentang iman membuahkan amal. Ya, iman secara bahasa artinya tasdik. Tasdik itu membenarkan. Sedangkan makna iman itu adalah keyakinan dalam hati, yakin di dalam hati kita, letaknya dalam hati yakin itu. Tapi iman itu juga membutuhkan bukti, bener nggak imannya itu? Nah, buktinya itu dibuktikan melalui ucapan lisan dan amal perbuatan. Misalkan begini, kalau ada orang yang yakin, beriman, yakin betul dalam hatinya, yakin kalau api itu panas, api itu bisa membakar, maka lisannya akan mengatakan ini api ini panas nih, awas nih, awas. Dan kemudian tubuhnya akan bergerak beramal menghindari api itu supaya tubuhnya nggak terbakar. Nah, itu antara iman, lisan dan perbuatan jadi satu, bener. Tapi kalau cuman hatinya beriman tapi lisannya malah mengatakan hal yang berbeda dari hatinya, itu imannya rusak atau imannya salah ya. Jadi iman yang benar itu adalah iman dalam hati, yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dalam bentuk perbuatan. Maka seorang muslim itu ketika dia yakin bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan, Rasulullah adalah nabi terakhir yang dijadikan contoh oleh Allah untuk manusia, maka dia harus syahadat yang pertama sebagai ucapan lisannya. Alhamdulillah kalau orang muslim kan sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dari hati itu yakin betul, ucapannya juga sudah benar, maka selanjutnya adalah amal perbuatannya. Berbuah amal perbuatan. Kalau cuma yakin dalam hati mengucapkan tapi nggak mau berbuat amal, nah ini rusak imannya, pasti ada yang rusak. Dalam hatinya ada yang belum benar-benar beriman, jangan-jangan. Maka dalam Al-Quran tuh banyak ayat mengatakan ketika orang itu beriman harus beramal soleh juga, kan gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati, kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam. Siyam kan juga perbuatan puasa. Itu juga menandakan orang-orang yang beriman itu harus berbuat amal. Nah, kalau yang di materi Ustaz sebutkan itu ada di surat Al-Asr ayat 3 ya, ketika Allah berfirman illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, pertama Allah menyebutkan iman ya. Wa amilus solihati, pasti bergandengan dengan amal soleh. Iman pasti bergandengan dengan amal soleh. Kalau cuma iman doang, mengatakan iman doang atau iman doang tanpa amal soleh, ini masih rugi, masih sangat-sangat berbahaya. Maka harus beriman dan beramal soleh. Apalagi amal solehnya yang lain, wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ini juga amal soleh. Maka jelas dalam Islam, seorang itu yang beriman maka dia harus meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan kemudian dilakukan dengan perbuatan. Itu iman yang benar. Nah, selanjutnya iman seseorang itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Seseorang itu imannya bisa bertambah, bisa berkurang. Tanda bertambah adalah ketika seseorang itu semakin banyak beramal kebaikan, beramal solehnya makin banyak, maka saat itu imannya sedang naik, imannya sedang bertambah. Dan ketika orang itu sedang malas-malas ibadah, malas tahajud, malas baca Quran, saat itu imannya sedang turun. Karena Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Faziyadatuhu bil amali wa nuqsanuhu bitarkil amal. Jadi seseorang itu kalau imannya itu bisa naik, bisa turun. Naiknya, bertambahnya iman itu karena melakukan perbuatan, dibuktikan dengan perbuatan dia semakin semangat dalam beribadah, semakin semangat dalam tahajud, semakin semangat dalam baca Quran. Ini tandanya imannya lagi bertambah. Dan berkurangnya iman berkurangnya iman itu ditandai dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan kebaikan itu. Maka seseorang muslim itu harus menjaga imannya supaya tetap bertambah dan istiqomah. Karena kalau sampai turun, ini harus diperbaiki. Kalau tidak, nanti akan jadi berbahaya. Bisa-bisa malah imannya runtuh, imannya hilang lama-lama. Na'udzubillahi min dzalik. Karena orang yang nggak punya iman itu amalnya sia-sia. Maka jangan sampai iman kita itu turun terus. Maka ketika iman kita sedang turun, kita tahu nih iman kita lagi turun nih, lagi malas tahfiz, lagi malas tahsin, lagi malas tahajud, lagi malas baca Quran. Jangan malah diikuti, harus dilawan. Wah, masa males-malesan sih? Harus dilawan dengan menambah iman. Caranya gimana? Nah, ada cara-cara seorang muslim untuk menambah iman. Yaitu yang pertama adalah dengan cara sholat dengan khusyuk. Orang kalau itu bisa sholat dengan khusyuk, itu tenang, itu makin nikmat ibadahnya. Pernah nggak sholat tahajud atau sholat sendirian, kemudian merasakan hati tenang gitu? Pasti pernah kan? Nah saat itu tuh rasanya pengen lama-lama sholatnya. Pengen nggak selesai-selesai sholatnya kan, bahkan sujudnya pengen sujud yang lama banget, rukunya pengen rukuk yang lama banget. Nah itu saat itu iman sedang ditambah terus. Makanya kalau imannya lagi turun, salah satu caranya adalah dengan cara sholat yang khusyuk. Susah Ustaz. Ada yang kedua, dengan cara mentadaburi Al-Quran, bukan sekedar dibaca aja, tapi juga diselami maknanya. Ini artinya apa? Ada kisah-kisah. Kalau Ustadz sedang turun baca kisah-kisah dalam Al-Quran itu biasanya bisa nambah semangat untuk ibadah, dan nambah semangat untuk berbuat ketaatan. Nah itu salah satu contohnya, salah satu caranya adalah mentadaburi Al-Quran. Cara yang ketiga, kalau memang nggak mempan juga, ya sudah, kumpul bareng dengan orang-orang soleh. Ini cara yang ketiga. Wah. Kalau sudah kumpul sama orang-orang soleh, mereka ngomongnya baik, bercandaannya juga baik, ngomongnya penuh ilmu, ngomongnya penuh manfaat, ini luar biasa. Maka kumpul bareng ustadz-ustadz, kumpul bareng teman-teman yang soleh, itu bisa juga menambah iman kita. Teman kita tahajud, masa kita nggak tahajud? Teman kita sholat
di masjid, masa kita nggak mau sholat di masjid, kan jadinya malu misalkan kalau kita nggak ikut perbuatan baik itu kalau ada teman kita. Minimal menjaga amal kita supaya tetap istiqomah kalau berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Kemudian yang keempat, bisa juga dengan cara mendalami ilmu agama. Buka-buka hadis, buka-buka buku agama, buka-buka buku sirah, buka-buka buku yang lain. Kalau antum buka buku sirahnya Mus'ab bin Umar, pasti terpecut itu dalam dirinya. Mus'ab bin Umar nyari surga aja kayak gini. Masa saya malas-malasan ibadah? Kan gitu. Jadi tambah semangat. Yang kelima, sholat malam. Nah, supaya tetap istiqomah, imannya naik terus, jangan lupa untuk sholat malam. Jangan sampai ketinggalan. Itu kemuliaannya seorang mukmin itu ada di sholat malamnya. Nah, gitu ya, anak-anak semuanya. Kenapa sih kok kita harus menambah iman terus-menerus? Karena sebagai seorang mukmin kita tahu amal kita, umur kita itu terbatas. Dan kematian itu bisa datang kapan saja. Bisa jadi sekarang, besok, lusa, atau kapan-kapan pasti akan datang. Dan kita berharap semoga kita dimatikan dalam keadaan masih ibadah. Dimatikan dalam keadaan masih beramal baik. Dimatikan dalam keadaan iman yang masih naik-naik terus. Jangan sampai kita dimatikan dalam keadaan berbuat sia-sia, bahkan berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Kita berlindung, semoga kita dimatikan dalam keadaan sedang ibadah. Gitu ya. Nah, baik. Itu pelajaran kita pada pertemuan atau materi ke-9 ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.